Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini dapat melangkahkan bagi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Dan selanjutnya seperti biasa di hari Rabu pekan pertama kita berkumpul di majelis ilmu, di majelis Quran, karena yang kita bahas adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Wa in lam taghfir lana, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Lanakunanna, niscaya pasti kami termasuk minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sudah hafal doa ini, sering kita baca ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ternyata doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam kisah manusia pertama, Abul Bashar, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa. Karena itu ayat ini diawali dengan qala, keduanya berkata. Siapa yang keduanya berkata? Keduanya di sini maksudnya siapa? Nabi Adam dan Hawa. Qala, bukan qola. Kalau qola lamnya pendek itu satu orang, dia berkata. Tapi kalau qala, dua orang yang berkata ya, dua orang. Kalau qalu, mereka banyak ya, mereka berkata. Tuh ya, di dalam bahasa Arab. Jadi ini adalah
doa Nabi Adam dan Hawa. Nah, kalau kita buka surat Al-A'raf, ya, sebelum ayat 23, di sana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Nabi Adam kemudian berdoa seperti ini. Apa penyebabnya, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti akan kita sama-sama kaji, ya, apa rahasia atau pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah dari, ya, doa Nabi Adam ini. Nabi Adam mengungkapkan zalamna anfusana. Kemudian, ya, Nabi Adam mengungkapkan betapa mahalnya, betapa pentingnya ampunan dan rahmat Allah. Karena kalau tidak ada ampunan dan rahmat Allah, kata Nabi Adam, lanakunanna minal khasirin, pasti niscaya. Ya, di sini kalau yang belajar bahasa Arab, dalam lafaz lanakunanna ada dua taukid, ada lam, kemudian juga ada nun. Lanakunanna, pasti, niscaya, dua taukid, benar-benar akan terjadi. Tanpa ada maghfirah, ampunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti manusia berada dalam khasirin, kerugian, kebinasaan. Wal asri innal insana lafi khusr, ya, lafi khusrin, ya, khusr, khasirin atau khasirun, itu kerugian, kebinasaan. Nah, sedikit kita mengungkap bagaimana, ya, Nabi Adam sampai kemudian berdoa seperti ini. Apa kesalahan, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Kalau kita mundur dari ayat 11, ya, mundur kita dari ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia, ya, kemudian disempurnakan penciptaannya, dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain. Dalam ayat 11 Allah berfirman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Inilah awal mula, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal mula kisah, ya, bagaimana kemudian terjadinya perseteruan antara iblis dengan Adam yang menjadi Abul Bashar, yang menjadi nenek moyang manusia, yang kemudian permusuhan antara iblis dengan manusia ini langgeng sampai hari kiamat, ya, permusuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan para malaikat untuk bersujud, ya, kepada Adam, dan ketika itu, ya, iblis, ya, dikelompokkan, ya, iblis bukan malaikat, tapi karena ketaatannya, ya, dikelompokkan, ya, ke dalam, ya, golongan malaikat karena ketaatannya. Ya. Tetapi kemudian iblis, ya, memiliki sifat yang tidak terpuji, yaitu kesombongan. Ya. Ketika tidak mau bersujud padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Hai iblis,
apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Qala, maka jawaban iblis di dalam ayat 12-nya, jawaban iblis qala ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Dalam persepsi iblis, ya, dalam pandangan iblis, api lebih mulia daripada tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa aku yang harus bersujud kepada Adam? Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan alasan kenapa iblis tidak mau bersujud, ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alasannya adalah pertama, aba, menolak, enggan, ya, keengganannya muncul dari kesombongannya, wastakbara, dan dia, ya, takabbur, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Kata Allah di akhir ayat, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari, ya, kelompok yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Kesombongan itu di dalam hadis qudsi, ya, kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Ya, tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan diri. Al-kibr, ya, kesombongan itu adalah selendangnya Allah. Ya, apa yang disombongkan, ya, oleh makhluk? Tidak ada yang bisa disombongkan. Maka kata Allah, keluar, ya. Fama yakunu laka an tatakabbara, karena tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri. Fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi ini alasan iblis tidak mau bersujud, ya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan karena keengganannya, menolak, ya, lalu karena kesombongan. Yang di dalam surat Al-A'raf, alasan kesombongannya itu dijelaskan alasannya karena pandangan iblis yang mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Api lebih baik daripada tanah. Itulah alasannya, ya. Jadi tidak betul kalau ada yang mengatakan iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena iblis hanya mau bersujud kepada Allah. Nah, itu nggak betul, ya. Jadi katanya ada yang mengatakan iblis itu, ya, hanya mau sujud kepada Allah. Nah, ini tentu tidak betul, ya. Saya bersujud kepada Adam itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah jelas di ujung ayat itu kata Allah, wa kana minal kafirin, ya. Kalau alasannya hanya mau sujud kepada Allah, tentu, ya, nggak mau bersujud kepada yang lain, ya, Allah tidak akan mengklaim wa kana minal kafirin, ya. Yang jelas bahwa iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu, ya, iblis bersumpah. Inilah awal mula terjadinya, ya, permusuhan abadi. Bagaimana dari kesombongan, ya, kemudian muncul hasad, muncul kedengkian, tumbuhlah kedengkian iblis kepada Adam dan anak cucunya. Kedengkian iblis itu, ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Setelah sebelumnya iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar dirinya ditangguhkan sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Iblis itu nggak mati-mati. Ya, jadi iblis itu nggak mati-mati. Ya, dia minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, berilah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Lalu kemudian iblis bersumpah, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, karena engkau telah menyesatkan aku. Ya, perhatikan ini, ya, iblis dia tidak mau menyadari kesalahan dirinya, tapi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis bersumpah, berjanji, pasti aku akan selalu menghalangi mereka, ya, keturunan Adam akan dihalangi an siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ya. Bagaimana strateginya? Iblis mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, pasti aku akan mendatangi mereka, keturunan Adam, ya, Adam dan keturunannya. Aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, hatta, ya, sampai wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai, ya, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur kepadamu. Ya, itulah, ya, janji iblis di dalam menyesatkan manusia. Ya. Dan dimulailah, ya, bagaimana iblis mengelabui Nabi Adam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam tinggal di surga, ya wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam untuk tinggal di surga. Silahkan makan sepuasnya. Ya. Fakula min haitsu syi'tuma. Ya. Makanlah apa saja yang kamu sukai. Hanya saja wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalian akan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri. Maka mulailah kemudian iblis, ya, mulai dari hasadnya ini, ya, hasad iblis kepada Adam dan keturunannya, mulailah kemudian berupaya untuk, ya, menggoda Adam dan Hawa. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Perhatikan bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa. Dia menggoda dengan berbagai trik, dengan berbagai cara, bahkan di pada satu kesempatan menggoda, menyesatkan itu dalam wujud seperti seakan-akan orang yang memberi nasihat, ya, seakan-akan memberikan nasihat. Ya. Di ayat yang lain, ya, disebutkan, ya, seakan-akan iblis itu minan nasihin, ya,
atau di fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, kata iblis, kenapa kamu tidak mau mendekati pohon ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang untuk mendekati pohon ini. Tapi kata iblis, tahukah kamu bahwa sebetulnya pohon ini buahnya yang akan menjadikan kamu itu orang yang kekal di surga. Au takuna minal khalidin. Kalian akan menjadi orang-orang yang kekal di dalamnya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Nah, ini perhatikan bagaimana iblis menyesatkan atau menggelincirkan, menggoda dengan berbagai cara, dengan berbagai trik. Bahkan kadang-kadang iblis sok atau bak seorang penasehat, seperti menasehati padahal menjerumuskan, mengatakan kepada Adam bahwa sebetulnya pohon yang kamu dilarang untuk mendekatinya itu, sebetulnya pohon itu yang akan menjadikan kamu kekal di dalam surga. Pohon yang akan menjadikan kamu, kalau memakannya kamu termasuk malakaini, termasuk kelompok malaikat. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kesombongan iblis kemudian muncul hasad. Dari hasad itu kemudian menghasut, menjerumuskan, menggelincirkan Adam dan keturunannya. Dan kita perhatikan kemudian sebagaimana kita tahu kisah berikutnya, pertahanan Nabi Adam dapat katakanlah ditembus oleh godaan, bisikan iblis yang bertubi-tubi, yang kadang-kadang tampil seperti sosok seorang penasehat. Akhirnya kita semua sama-sama mengetahui Nabi Adam dan Hawa kemudian tergelincir. Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma. Jadi setan menggelincirkan, iblis menggelincirkan Adam. Nah, inilah kemudian dicatat di dalam sejarah, di dalam sejarah manusia pertama sebagai sebagai kisah atau sejarah dosa dan kesalahan-kesalahan yang katakanlah primordial sifatnya, kesalahan-kesalahan yang atau dosa-dosa yang kemudian turun-temurun, yang ternyata diawali dosa-dosa itu kemunculannya adalah dari kesombongan, lalu hasad, lalu kemudian akan terbuai dan digelincirkan oleh bujuk rayu setan atau bujuk rayu iblis. Di sini di dalam catatan di mushaf ini disebutkan ada sebuah
keterangan dari Ibnu Asakir, ya, disebutkan, berhati-hatilah kamu dari pelaku sombong, sebab sesungguhnya iblis didorong oleh perilaku kesombongannya sehingga ia enggan bersujud kepada Nabi Adam. Berhati-hatilah kamu jangan sampai terdorong oleh perbuatan rakus, sebab Nabi Adam terjerumus makan buah khuldi lantaran sikap itu. Berhati-hatilah kamu jangan sampai iri hati, hasad, dengki, sebab sesungguhnya telah terjadi dua anak Adam saling membunuh antara satu dengan yang lainnya lantaran perilaku itu. Berhati-hatilah karena seluruh perilaku tersebut adalah sumber pokok segala kesalahan. Ya, jadi dalam sejarah penciptaan manusia ada 3 sumber, ya, kesalahan: kesombongan yang akan melahirkan hasad, dengki, iri hati, lalu kemudian rakus atau ya. Padahal katakanlah Nabi Adam itu kurang apa di surga? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma. Ya, hai Adam, tinggal kamu di surga, makan sepuasnya, apa yang kamu mau silahkan makan. Kalau dalam surat Al-Baqarah, uskun anta wa zawjukal jannah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Sama, makan minum sepuasnya, apa saja yang kamu sukai tinggal makan saja. Kurang apa? Ya. Ini, ya, kemudian yang ketiga itu, ya, yang ketiga adalah iri hati, hasad, ya, sombong, rakus, dan iri hati. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Nabi Adam dan Hawa dari surga, diturunkan ke bumi. Ya. Kalau ada pertanyaan, memang dari awal kan Allah Subhanahu wa taala dari awal memang akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, yaitu, ya, manusia pertama Adam. Dari awal memang, ya, Nabi Adam itu, ya, akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Tapi inilah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah merancang, bagaimana Allah membuat skenario bahwa sebelum Nabi Adam turun ke bumi, ya, asbabnya yaitu yang tadi dikisahkan, yang tadi diceritakan, yang tentunya kisah dan cerita itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ya. Karena kemudian nanti Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kamu mengikuti petunjukku, ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dan bersedih karena nanti kamu akan kembali lagi ke surga. Ya, dulu pernah di surga, sekarang turun ke bumi, nanti akan kembali lagi ke surga. Ya, asal faman tabi'a hudaya, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka kemudian, ya, bagaimana, ya, kita di dalam kehidupan ini, ya, mencoba untuk terus mengikuti hudallah, mengikuti petunjuk Allah, karena dengan cara itulah, ya, kita mampu melindungi diri kita dari bujuk rayu, godaan iblis, ya, yang tadi sudah bersumpah dan berjanji akan menyesatkan keturunan Adam, akan menyesatkan manusia, ya, akan menghalangi dari sirotokal mustaqim, dari jalan yang lurus, akan menjadikan berkurangnya orang-orang yang
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya akan ditemukan orang-orang yang bersyukur. Nah, di dalam hal ini kemudian doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam inilah doa yang melegenda. Bagaimana kemudian Nabi Adam bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya adalah doa yang sangat fenomenal ya. Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Perbuatan salah itu dianggap sebagai bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri ya. Berbuat dosa itu adalah sebetulnya orang yang melakukan dosa itu dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Kezaliman itu ada 3: zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, dan zalim kepada diri sendiri. Nah, bentuk kezaliman kepada diri sendiri adalah dengan melakukan dosa. Jadi orang yang sedang melakukan dosa maksiat, dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dosa-dosa itu nanti akan menyengsarakannya di akhirat ya. Bukankah kalau nanti kemudian dia sengsara di akhirat, bukankah itu bentuk penganiayaan terhadap dirinya ya. Makanya dosa syirik disebut sebagai lazulmun azim. Inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, dosa syirik itu adalah bentuk penganiayaan diri yang paling besar, bentuk kezaliman yang paling besar. Kenapa bentuk kezaliman yang paling besar? Karena syirik kalau tidak ditaubati, terbawa mati, ya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bayangkan kalau dosa tidak diampuni, ya dosa syiriknya berarti ya akan menyeretnya kepada kebinasaan di akhirat nanti, dan itu adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri yang paling besar. Nah kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ungkapan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa penyebab kebinasaan dalam hidup itu ada 2 ya. Penyebab kebinasaan, kerugian di dalam hidup di dunia ini, di dalam hidup ada 2. Apa? Yang pertama, tidak mendapatkan ampunan, dan yang kedua, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamul maghfirah, tidak dapat ampunan, dan yang kedua, tidak mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa butuhnya kita terhadap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua hal yang sangat kita butuhkan, sehingga dari doa ini bagaimana kemudian kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan harus selalu merutinkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti beristighfar, meminta ampunan walaupun beliau sudah dijamin, ya kan? Beliau sudah dijamin dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Maka apalagi kita tentunya yang paling dan lebih membutuhkan kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan doa ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga menjadi doa yang senantiasa
membasahi lisan-lisan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan semoga kita bukan cuma mengucapkan, bukan cuma kita melafalkan, tapi betul-betul kita memahami doa ini, mengambil pelajaran-pelajaran. Ya, jangan berbuat dosa, karena dosa itu sama seperti kita menganiaya diri kita sendiri. Ya, lalu yang kedua, ya, penyebab seseorang itu ya mendapatkan kebinasaan dalam hidup, ya, kerugian di dalam hidup ada dua, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah kita punya punya kebiasaan menyapa itu dengan adanya salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya kita ini sudah sering saling mendoakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita melakukan hal-hal yang bisa mengundang datangnya maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dapat mengundang datangnya rahmat Allah, ya, baca Al-Quran, ya, mengundang datangnya rahmat Allah. Mendengarkannya saja sudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila dibacakan Al-Quran kan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Al-Quran, dengarkan, diam, supaya mendapatkan rahmat. Ya, kemudian juga tadi ucapan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dulu para sahabat saking ingin mendapatkan doa dari sesama temannya itu, sesama sahabat, sampai-sampai kalau lagi jalan berdua terhalang oleh tembok, terhalang oleh pohon misalkan, lalu terpisah, satu ke kanan satu ke kiri, ketemu lagi, saling mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saling mendoakan semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan tercurah kepada Anda. Barangkali ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, ya, kisah doa nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, ya, ayat surat Al-A'raf ayat 23. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari doa ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Imanuddin Kamil yang membahas tentang surat Al-A'raf ayat 23 tentang doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Lalu mari kita sama-sama amalkan doa ini setiap saat. Mudah-mudahan kita terhindar dari rasa zalim untuk dirinya sendiri. Dan waktu 2 menit lagi, tinggal 2 menit, jadi mungkin tidak ada tanya jawab karena waktunya sudah mepet sekali. Dan mari kita akhiri kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.